Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Nabila Karisti kembali menjumpai Anda di Selasa pagi 2 November ini dengan 3 berita terbaru dalam negeri. Pemirsa, bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara, kini Anda sudah tidak perlu mengantongi hasil tes PCR. Anda hanya diminta menunjukkan tes antigen yang dinilai berbiaya lebih murah. Aturan tersebut termaktub dalam syarat aturan perjalanan terbaru yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Meski begitu, perjalanan untuk masuk ke wilayah tanah air akan terus diperketat, sebagaimana Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas 1 Batam yang memastikan prosedur kedatangan pekerja migran Indonesia menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk menekan mobilitas masyarakat dari luar negeri sehingga tidak terjadi lonjakan angka kasus baru akibat virus COVID-19 di akhir tahun. Dan sebagai pengantar waktu sarapan pagi Anda hari ini, kami memiliki berita inovasi dari masyarakat Desa Sambak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang berhasil mengatasi permasalahan limbah pabrik tahu dengan mendaur ulang limbah menjadi biogas terbarukan. Berkat upaya itu, kini gas terbarukan tersebut sudah dinikmati sedikitnya 65 kepala keluarga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berikut ketiga informasinya. Setelah berbagai polemik yang terjadi, pemerintah memutuskan melonggarkan syarat perjalanan udara. Dalam konferensi pers PPKM secara virtual Senin 1 November 2021, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, calon penumpang pesawat wilayah Jawa Bali tak lagi wajib menggunakan tes PCR. Calon penumpang pesawat kini cukup menggunakan tes antigen. Menko PMK menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sama seperti calon penumpang pesawat yang berada di luar Jawa Bali, di mana pada kebijakan sebelumnya, penerbangan non-Jawa Bali sudah lebih dahulu tidak diwajibkan untuk tes PCR. Kemudian untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen, sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa, non-Bali. Selain itu, Menko PMK juga menyebut pada periode Natal dan Tahun Baru akan diantisipasi oleh seluruh kementerian dan lembaga dengan memperbarui aturan-aturan yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19 dan penyebarannya, baik terkait aturan pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, tempat peribadatan, dan lain-lain. Langkah memperbarui aturan tersebut diperkuat dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, di mana target vaksinasi bulan Desember 2021 adalah 59,1% penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 2.668 pekerja migran Indonesia PMI yang kembali ke tanah air terkonfirmasi positif COVID-19 sepanjang Januari hingga Oktober 2021. PMI yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil tes usap tersebut masuk melalui pintu kedatangan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam, Ahmad Farhani, ditemui dalam forum koordinasi Senin 1 November mengatakan, total PMI yang terkonfirmasi 2% dari total 34.042 jumlah pekerja migran yang datang dari negara Singapura dan Malaysia. Dari total tersebut, jumlah kedatangan pekerja migran itu didominasi PMI asal Malaysia. Menurut Farhani, pihaknya akan terus memperketat prosedur kedatangan pekerja migran serta meningkatkan pengawasan. Tingginya arus kedatangan PMI dampak dari program rekalibrasi pemerintah Malaysia. Diperkirakan akan semakin meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kalau jumlah tepatnya saya juga belum dapat informasi dari KBRI kita Malaysia, tapi yang jelas dengan program rekalibrasi yang dibuat oleh pemerintah Malaysia itu memang
cenderung meningkat terus setiap hari yang datang dari Malaysia. Jadi Pemkot, Pak Wali Kota sudah menyiapkan memfasilitasi mereka di karantina di Tanjung Ucang. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam menambahkan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap pertukaran kru kapal di pintu masuk kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Warga di Dusun Sindon, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kini sudah berhemat dalam penggunaan energi gas untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berawal dari permasalahan limbah pabrik tahu yang mencemari lingkungan, mendorong pemerintah Desa Sambak mendaur ulang limbah tersebut menjadi biogas terbarukan. Kini sebanyak 65 kepala keluarga memanfaatkan biogas tersebut. Nisa Atul Fitro, salah seorang warga, mengatakan, selain ramah lingkungan, penggunaan biogas dinilai lebih irit dibandingkan menggunakan gas LPG. Dalam sebulan, Nisa bisa menghabiskan 6 hingga 7 tabung LPG. Namun setelah menggunakan biogas, hanya mengeluarkan uang iuran Rp15.000 per bulan. Kalau gas LPG sekitar 6 sampai 7. Tapi kalau sekarang pakai biogas habis 1 sampai 2. Iurannya berapa Bu per bulan? 15.000. Lebih irit daripada gas LPG. Menurut Kepala Desa Sambak Dahlan, limbah tahu dari 14 pabrik kini ditampung dan diolah menjadi biogas. Biogas tersebut selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah warga dan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari serta dipastikan tidak berbahaya. Kami merasa tergugah untuk ikut menjaga kelestarian alam. Dengan limbah yang tidak dikelola ini jelas akan mencemari lingkungan, merusak tanah, hewan-hewan peliharaan misalnya ikan pada mati, tanaman juga tidak bisa keluar dengan maksimal. Nah, dengan dikelolanya limbah menjadi biogas ini, air keluar sudah netral, semua akan kembali seperti semula sebelum ada limbah tahu. Dengan adanya inovasi biogas dari limbah tahu, Desa Sambak memperoleh penghargaan Desa Mandiri Energi tingkat provinsi, serta penghargaan program Kampung Iklim kategori Lestari tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2021. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian 3 berita untuk pagi ini. Jangan lupa selalu kencangkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, sehingga konsep transisi dari pandemi menuju endemi dapat segera terwujud. Sampai jumpa pada Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.